Ahoy, pemirsa Celoteh. Saya berada di Old Town Square, Kota Praha, di mana kita bisa lihat di sini banyak sekali tanda salib yang melambangkan 1 tahun COVID-19 melanda Czech Republic. Dan sampai detik ini, sekitar 27.000 orang telah menjadi korban jiwa karena COVID-19. Dan semakin mendekat, semakin kemari, orang-orang yang kita kenal terkena COVID, mereka bisa survive dan terkadang ada yang tidak survive. Mari kita bahas pembicaraan kita kali ini, COVID-19. Akhirnya saya bisa ditemani oleh dua tamu saya pada siang hari ini, Uchita. Halo. Dan Ibu Ririn. Kenapa kok hari ini saya memilih mereka berdua? Karena mereka berdua adalah survivor penyintas COVID-19. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau tanya ke Ibu berdua. Apa tuh? Percaya nggak sih sebelum kena ini, percaya nggak waktu awal-awal COVID, percaya nggak sih namanya COVID, atau dianggap ya COVID is like a flu lah gitu. Percaya nggak? Siapa dulu nih? Terserah. Aku dulu kali ya. Heeh. Kayak aku sih percaya. Cuman yang nggak percaya adalah kenapa kok gue kena gitu. Kok bisa kena ke gue gitu. Kayak ya itu sih yang nggak percaya. Tapi pas tahu positif, ya sebenarnya awal-awalnya sih nggak begitu apa sih, kayak ya mungkin kayak flu biasa lah. Kayak nggak tahu kalau itu COVID gitu. Tapi pas dicek positif, ya udah mau gimana lagi, kan harus karantina. Begitu, dan waktu itu kenanya bareng-bareng Pak Amai. Iya, tapi sejujurnya gue dulu yang kena. Nggak tahu sih, aku nggak tahu ya kalau tahu siapa dulu yang kena. Siapa yang kena. Cuman yang dilihat gejalanya pada saat itu memang Pama dulu kan. Terus aku setelah itu kayak mungkin badan udah ngedrop juga karena banyak kegiatan kan pada saat itu. Terus habis itu kayak radang tenggorokan nih tadinya, kayak aduh nggak enak nih tenggorokan. Besokannya tapi tetap kayak masuk kantor kan, 3 hari berturut-turut. Tapi memang kondisinya nggak fit 100%, sampai kayak Thomas bilang kayaknya lu harus cek deh katanya gitu. Terus ya udahlah gue cek kan. Terus bilang sama Bu Riri kan, Bu kayaknya aku mau ngecek. Bu Riri apa gitu. Nah, Ibu sendiri percaya? Waktu awal-awal ya? COVID ya, Percaya. Iya. Bukan konspirasi, bukan apa ya. Tapi waktu itu kita mikirnya ya, waktu saya pribadi, waktu masih yang di Wuhan, iya ada penyakit, tapi kayaknya ya udahlah ini penyakit Masih aja. jauh gitu. Iya, masih Jauh jauh. banget, iya. Waktu datang ke Ceko pun yang awal-awal apa sih gitu, ya udahlah ini sama same like another sickness kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya orang-orang terdekat kena. Bahkan ada yang meninggal. Oma saya salah satunya. Iya kan? Begitu. Nah, waktu Uchita apa itu namanya kena satu rumah kena nggak yang Thomas? Enggak sih. Enggak. Nah, Enggak, itu makanya aku juga gimana? bingung kenapa. Dari situ langsung udah kayak ya udah split kan, udah dia sendiri, gue sendiri gitu. Terus dia tetap kan kita dihubungin sama yang dari hygiene itu kan, hygiene apa sih, hygienis, Kantor hygiene higiena gitu gitu lah. Rumah sakit. Gitu. Tapi gue dihubunginnya setelah 10 hari karantina justru. Jadi gitu. karena pada saat itu kan lagi marak-maraknya kan, setelah kita restriksinya udah dilonggarin, terus itu udah mulai naik lagi tuh. Ingat kayak yang mulai sama- awal gelombang kedua lah ya. gelombang kedua itu aku kena September. September. Itu kalau nggak salah acara terakhir di acara Bali ya. Iya benar. Uchita sempat telepon saya, Bu. Lan, aku kena nih, kamu Iya. nggak mau tes? Aduh, Itu kan tes gimana? enggak, karena kan gue harus ngasih tahu dong. Iya, itu dia. Tapi saat itu saya itu masih ada beberapa festival, jadi saya itu mikirnya juga, aduh kalau saya kena. I know I'm selfish that time, but it's honestly gue selfish saat itu. Waduh, kalau pas kena gue mesti karantina, batal semua ini festival, padahal kan kita nggak tahu kapan tutup lagi nyawanya itu. Nah, kalau Bu Ririn ini kenanya itu varian yang baru. Bedanya apa, Bu? Nggak tahu. Yang lama aja Tapi belum. oke, gimana ceritanya?
Jadi awalnya tuh waktu itu awalnya ngerasa sakit kepala aja, sakit kepala sama kayak apa ya, meriang gitu, gerges-gerges, terus bola mata panas, terus badan sakit semua. Tapi waktu itu, nah kebetulan waktu itu pas sore bertepatan saya lagi ada tamu bulanan, dan memang biasanya kalau lagi ada tamu itu seluruh badan sakit semua. Jadi waktu itu nggak curiga, cuma memang sakit kepala. Terus saya pikir paling sakit kepala biasa, minum Panadol, minum Panadol. Jangan nyebut dong. Gitu. Nah, tapi pas sudah minum Panadol kok besokannya sakit kepalanya nggak hilang, badan makin apa? Badan makin sakit semua. Terus rasanya tuh kayak mau pingsan gitu loh, kayak digebukin orang, terus mual terus. Nah yang saya curiga COVID itu karena leher kaku. Iya, sempat kram otot leher, bisa noleh sih kiri kanan tapi kaku. Terus saya rasanya di paru-paru tuh kayak ada yang tusuk-tusuk tuk rasanya. Uci ngalamin itu? Enggak ya? Oke. Nah langsung saat itu juga saya harus PCR nih. Saya juga waktu nanya ke Cinta, kayaknya saya apa perlu PCR kali ya, karena badan kok rasanya kayak mau pingsan gitu. Akhirnya sore itu juga saya ditemenin suami tes, terus besok paginya keluar hasilnya positif. Terus nggak lama langsung sekitar 5 menit atau 10 menit setelah nerima SMS hasilnya itu, terus saya ditelepon dari labnya, dibilang Anda kena yang British mutation itu, it is highly contagious, harus karantina 14 hari. Ya udah jadinya kan. Nah, waktu ketahui langsung apa sih yang ibu rasa gitu? Karena saya nggak pernah tahu, langsung gila gitu gimana? Awalnya sih panik ya, karena saya ada suami dan ada anak umur 9 tahun juga. Ya syukurnya kok mereka tuh nggak ada gejala apa-apa. Itu yang pertama, panik. Kedua, ya itu kayak Ucita, kayak nggak percaya kok saya bisa kena ya, karena saya merasa udah menjaga imunitas, makan banyak, makan sayur, makan buah, olahraga, terus juga prokes, tiap kali pulang dari manapun selalu semprot barang tas dan lain-lain gitu. Kok bingung kok bisa kena gitu, tapi ya akhirnya ya udahlah, ikhlas aja. Nah ini betul-betul yang menjadi pertanyaan ya. Mungkin kalau saat Ucita itu kan kamu kenanya itu ketika awal-awal ya, September itu kan sempat dibuka. Yang belum ditemukan kan mutasi yang baru. Jadi memang masih apa itu bersosialisasi juga. Benar. Nah yang anehnya Bu Ririn ini kenanya di mana gitu loh. Padahal kan cuma lingkungannya kan kerja cuma ke sini, paling ke supermarket. Sempat ke supermarket mungkin juga. Itu kali ya bisa jadi. Tapi kan pakai masker juga ya. Pakai masker, dan saya kalau belanja juga pakai ini apa namanya, sarung tangan. Tapi ketika ibu tahu positif, kemudian langsung dari KBRI kan yang teman-teman kerja ini langsung tes semua. Langsung tes semua. Ada yang kena juga? Itu. Enggak sebut nama, enggak langsung. Berapa hari jadi waktu itu saya langsung ngasih tahu teman-teman, terus langsung pada tes. Nah terus ada seorang ini pegawai yang pegawai honorer, dia baru tesnya baru beberapa hari kemudian sih, dan ternyata positif gitu. Oh gitu. Wow. Tapi setelah itu sih. Tapi tesnya waktu Ucita tesnya gratis atau gimana? Tesnya ibu? Karena di rumah sakit datang sendiri jadi digratiskan atau gimana? Mungkin kalau ada teman-teman diaspora yang punya gejala itu gimana sih untuk dapat tes? Apakah harus bayar atau asuransi menanggung? Kalau yang kemarin itu berdasarkan pengalamanku kan, karena kan waktu itu aku masih pakai yang temporary resident. Jadi kita yang punya itu yang komersial kan. Yang PVZP gitu. Terus untungnya sih di cover sama kantor bersedia untuk membayarin gitu. Cuman kalau untuk teman-teman yang punya kartu VZP yang sudah seperti orang lokal, itu bisa, jadi kita bisa telepon dokternya bilang kita ada gejala atau bilang kita sudah kontak dengan teman-teman yang udah positif, nanti dirujuk untuk tes, dan itu biasa sih gratis. Dan cara pemerintah Ceko men-tracing misalnya kan udah tahu ibu nggak ditanyain siapa-siapa yang dekat, kenal, yang berkontak, kemudian mereka menghubungi? Iya. Mereka kalau Ucita kalau saya ditelepon ya. Aku ditelepon, terus tapi kebetulan pas pada saat itu kan restriksinya masih 10 hari.
bukan 14 hari karantina kan. Nah, jadi masih 10 hari dan kebetulan emang pas 10 hari itu aku udah sehat, udah segar bugar banget gitu. Jadi ditelepon sama si itunya, si dari apa sih? Susah banget ngomong nge-explain hygiene gitu ya pokoknya. Ditelepon terus katanya ini udah 10 hari karena ditanya dari kapan terkenanya, dari kapan hasil resultnya itu, positifnya itu sampai terhitung, dia dihitung karantina sampai kapan gitu. Oh udah dia udah selesai, kamu besok bisa balik kerja misalkan gitu. Kan dulu kan kalau mau balik kerja lagi sebenarnya nggak perlu tes lagi, yang penting sudah tidak ada gejala lagi sama sekali. Karena gitu. ada teman saya kemarin kebetulan Daniela, dia apa itu kena teman saya orang Ceko, dia bilang dia disuruh karantina, kemudian dia tidak melakukan PCR untuk negatif atau enggak, tapi dia memang karantina sampai dirinya sendiri itu selama 3 minggu, jadi lebih lama, karena dia merasa mungkin ada dampak long covid atau apa. Nah, ada nggak dampak long covid? Sekarang lebih fatigue, lebih capek gitu? Aku enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kamu Karena terlalu kebetulan lincah. usia produktif. Dia masih kinyis-kinyis. Karena kebetulan aku juga mild symptoms dapatnya gitu, yang benar nggak ada sesek, cuman indera perasa sempat hilang, indera penciuman sempat hilang, cuman untuk kayak 1-2 hari habis itu kayak udah kembali, tapi badan udah fit. Jadi cuman itu doang kan, jadi ya tiap orang beda-beda kali ya. Kalau ibu, soalnya saya ini ya akhirnya apa itu kayaknya apa itu istri sakit berkah untuk suami bikin konservasi kemudian ditulis di Kompasiana. Itulah keuntungan mempunyai suami. Yes. Dan kayaknya ini ya apa itu hari pertama sempat mual, sempat apa begitu, nggak mikir hamil tuh bu. Itu memang gimana? Sekarang setelah negatif, setelah 14 hari ada perasaan gimana? Kayak long covid lebih capek atau apa gimana? Jadi setelah waktu itu setelah kelar karantina kan saya PCR lagi dan udah negatif. Tapi waktu itu masih dada berasa sakit. Tapi udah ke dokter, udah sama dokter sudah dicek. Katanya sih kemungkinan karena apa namanya ya? Jadi selama sakit kan saya batuk-batuk sangat intens gitu kan. Nah itu mungkin ada saraf kejepit di dekat paru-paru yang karena batuk yang intens itu gitu, tapi udah dikasih obat dan sekarang udah mendingan dan dokter juga kemarin nyuruh ronsen juga, tapi sekarang belum keluar hasilnya. Tapi Pak Husni sama Afis enggak ya? Nah mereka itu sama sekali nggak ada gejala dan sangat sehat, tapi tetap mereka karantina di rumah Sendiri? Iya, karantina di rumah. Tapi dia positif mereka? Enggak. Oh, Karena tapi... nggak tes juga, karena tes, ya? pas saya waktu itu udah positif, saya ini gimana nih, ayah sama Hafiz mau tes juga nggak? Oh ini nggak ada gejala sih, tunggu sampai ada gejala aja. Tapi tetap mereka tetap karantina. Karena takutnya positif tapi OTG ya. Jadi kita demi kesemaslahatan bersama. Tapi walaupun PCR hasilnya negatif juga kan, karena mereka satu keluarga tinggal satu rumah harus karantina itu juga. Itu kewajiban peraturan di sini. Iya. Nah, kebetulan kita membicarakan COVID, kayaknya kurang afdol kalau nggak ada ahli pakarnya ya. Kebetulan dokter saya juga. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Itu pesan apa, Cid? Aduh. Kontrasepsi. Anyway. Oke, di seberang sana kita tersambung Zoom oleh Dr. Made. Halo. Dokter umum ya, Dr. Made ya. Hai, cantik banget ya dokter. Banget. Halo dok. Tunggu sebentar. Masih di mute. Lupa unmute. Iya. Udah heboh lupa unmute. Itu makanya itu. Gimana dok? Tadi dengar ya pembicaraan dengan Ucita dan halo di belakang. Rame ya bun? Bun rame ya bun? Ice cream minta Malvi. Syup. Mungkin yang kita lebih pertanyakan itu adalah bagaimana kedua orang yang betul-betul prokes ya, jaga betul, kemudian kayak Bu Ririn malah semprot sana semprot sini sebelum pulang, cuci tangan, itu bisa terkena, bisa tertular COVID. Nah padahal ada juga orang yang bandel gitu ya. Iya. Itu bisa enggak? Nah ini gimana? Apa COVID ini pilih kasih atau penjelasannya gimana? Sebenarnya sih COVID kan virus ya, jadi sama aja kayak infeksi lain.
faktornya tuh banyak. Jadi ada yang dibilang virulensi. Virulensi itu artinya kadar keganasan si virus. Itu faktor pertama. Terus faktor lingkungannya. Jadi kita berada di mana? Di dalam ruangan atau di luar ruangan. Terus faktor yang ketiga itu faktor orangnya sendiri gitu. Imunitasnya, genetisnya. Jadi kombinasi berbagai faktor itu. Nah, kalau orang yang udah lagi kan kayaknya Ucita sama Ibu Riri pas dua-duanya kena saat lagi mulai naik ya kurvanya. Jadi saat yang dibilang namanya viral load di populasi atau kadar virus di dalam populasi, banyaknya virus di dalam populasi itu tinggi gitu ya. Karena Bu Riri kena bulan apa Bu? Februari atau? Awal Maret kemarin. Awal Maret ya, itu kan Ceko baru mau mulai lockdown, berarti kan memang lagi tinggi-tingginya ya. Jadi ketemu siapapun probabilitas untuk ketemu orang yang bawa virus itu tinggi gitu. Ucita juga pas lagi mau naik kalau nggak salah gelombang kedua ya. Di September, acara Bali, ya. acara Bali Mbok. Aku gak nyalain acaranya loh. Ya kamu. Maksudnya kan bukan acara itu tapi pas apa itu galungan, jadi supaya inget tanggalnya. 24 September. Loh, 20 September. aku kena 24. Jadi faktornya waktu itu virusnya lagi banyak di masyarakat, mungkin juga walaupun Ucita kayaknya nggak tahu, mungkin bukan di luar ruangan, lagi transportasi di dalam mobil bareng sama orang yang mungkin ada positif atau apa ya. Jadi kita nggak tahu pasti kapan kenanya kan. Jadi itu kombinasi faktor lagi banyak virusnya, ada berada di dalam mungkin ruangan atau apa dengan orang yang pembawa virus itu. Terus yang ketiga lagi lemah mungkin imunitasnya ya. Memang kalau di sini dibilang sama orang Ceko saat-saat imunitas kita lemah itu memang sekitar pergantian musim itu ya. Jadi musim gugur sama mau masuk musim semi, habis musim dingin itu orang cenderung katanya imunnya relatif lebih lemah gitu katanya. Nah, Bu Dokter Made, sekarang kan ada varian-varian baru tuh, ada varian Inggris, varian South Africa, dan yang sekarang dikatakan sangat berbahaya itu varian Amazon yang di Brasil. Nah, itu apa sih bedanya? Apakah hanya penularannya cepat ataukah ada perbedaan-perbedaan lainnya? Nah, kalau dibilang untuk yang ada di Ceko sekarang yang banyak itu yang udah cukup mengambil alih varian awal yang dari Cina atau yang lewat Itali kan. Kalau yang tahun lalu itu kan masuknya lewat Itali ya. Jadi dari Wuhan masuk ke Itali, nyebar ke seluruh Eropa gitu jalurnya. Itu varian yang awal. Nah sekarang yang gelombang ketiga ini sebenarnya udah masuk ke Ceko untuk yang British ini katanya dari bulan Desember. Cuman mulai naiknya dan mulai dia mengambil alih dan jadi yang paling banyak itu sekitar awal Maret itu ya. Jadi gelombang yang ini memang didominasi oleh British variant itu ya. Nah, dibilang sih kemampuan penularannya jauh lebih tinggi daripada yang varian awal. Untuk apakah dia lebih ganas, dia lebih mematikan, ada yang bilang iya, tapi nggak segitu hebohnya gitu loh. Mungkin ada yang bilang sekitar 30-50% lebih ganas daripada varian awal gitu. Tapi tetap aja orang-orang yang akan diperkirakan punya probabilitas lebih tinggi untuk mendapatkan COVID severe atau parah, itu tetap aja faktor risikonya sama aja ya. Jadi orang yang obesitas, orang yang punya penyakit sebelumnya seperti darah tinggi nggak terlalu, kencing manis, jantung, imunitas rendah dan seperti itu ya. Untuk obesitas ini cukup tinggi karena di Ceko katanya di ICU 70% adalah orang yang obesitas di atas BMI 33 ke atas ya. 30 sebenarnya obesitasnya, cuman itu yang ada di situ sekitar 33 BMI-nya ke atas. Jadi obesitas faktor penting untuk punya COVID parah gitu katanya. Nah, untuk varian yang lain yang South Africa sama Brazil dibilang kayaknya lebih parah, tapi saya belum baca studi yang bilang seberapa lebih parah dibandingkan varian yang lebih awal, tapi ada asumsi bahwa memang bikin lebih mematikan gitu ya. Ini akan bermutasi terus atau gimana nih? Iya. Karena dibilang, saya bukan ahli virus ya, kalau yang dari saya baca,
virus-virus jenis RNA. Jadi si apa namanya coronavirus ini kan termasuk RNA virus. Dan dia itu sangat labil ya. Jadi dia memang gampang bermutasi. Tapi mutasinya itu nggak sengaja. Emang dia itu secara natural bikin salah terus dalam replikasi itu. Jadi dan kebetulan ada virus yang jadi gini, dia awalnya isi Wuhan, terus dia bermutasi terus. Nah, ada mutasi yang ternyata lebih tahan hidup gitu ya. Jadi dia yang akan lebih banyak di masyarakat, dia lebih gampang menyebar, makanya dia yang akan lebih banyak di masyarakat. Jadi nggak sengaja gitu loh sebenarnya mutasinya. Nah, untuk para penyintas ya yang pernah terkena COVID, itu kira-kira apa yang perlu diperhatikan, Mbak Dokter? Jadi kayak misalnya, aku harus check up begini, karena saya dengar dari beberapa teman di Indonesia itu ada yang penggumpalan darah, kemudian ada yang dia akhirnya nafas jadi agak terengah-engah, ada macam-macam begitu. Dan ada yang COVID-nya sudah sembuh, akhirnya karena dia punya diabetes, dan akhirnya dia meninggal karena diabetesnya, walaupun dia dan sudah negatif. sembuh gitu. Apakah itu juga yang seperti itu? Apa yang harus dilakukan khususnya Bu Ririn yang baru kelar ya? Kalau buat saya sendiri ya, COVID itu sangat menarik dari segi virus yang menyebabkan penyakit yang dari A sampai Z. Itu saya nggak pernah ketemu ya sebagai dokter, selama ini saya mempelajari berbagai jenis penyakit infeksi. Ini menarik banget karena dia dari orang yang sama sekali nggak ada gejala apapun sampai orang yang menu-menuhin ICU itu ya. Jadi yang benar-benar parah, kadang-kadang juga kita nggak tahu kenapa orang ini bisa parah. Ada orang yang obes, loh malah survive aja nggak masalah. Terus ada yang kurus, sehat, masih muda, loh tiba-tiba ada di ICU gitu. Benar-benar ajaib buat kami, buat para medis gitu ya. Dan ada namanya istilah long COVID gitu. Jadi ada orang-orang tertentu dan cukup besar, ada studi yang dilakukan, udah bikin namanya systematic review. Dia itu mengumpulkan studi-studi sebelumnya dan dirangkum. Itu dia bilang sekitar saya lupa angka pastinya tapi cukup banyak, mungkin sekitar 50% dari orang yang pernah menderita COVID akan mengalami yang disebut long COVID, ada gejala yang berlangsung setelah COVID-nya sembuh gitu ya. Itu macam-macam, dari yang bukan cuman ya buat orang itu mungkin suatu penderitaan ya, sakit kepala yang nggak jelas, tadinya dia nggak pernah sakit kepala itu kan bisa cukup mengganggu ya, dan itu bisa bertahan lama sampai berbulan-bulan, mungkin 1 tahun nggak jelas. Ada yang jadi IQ-nya agak turun gitu, yang dibilang brain fog gitu ya. Jadi lebih lemot gitu. Aku lemot gak Bu? Kayaknya kita harus cek IQ lagi. Aku harus. Ada yang mau ditanyakan? Aku lebih takut kehilangan IQ. Aduh jangan sampai. Kita harus tes lagi. Aduh mesti tes dulu gak sih? Nggak selalu. Cuman ada orang-orang yang ngerasa bahwa ada yang disebut yang brain fog itu ya. Jadi mikirnya agak berkabut gitu ya. Jadi mohon dimengerti kalau sedikit. Tapi nggak selalu. Terus kalau yang misalnya ringan, mungkin seperti Uchita kayaknya gejalanya cukup ringan ya, Cita? Iya Bu, iya Bu. Iya Bu Dokter. Iya Dok. Ya, kemungkinan sih kalau sampai sekarang setelah sekian bulan nggak ada gejala yang menurut Uchita ada ya, menurut saya sih 100% pulih ya. Tapi terutama buat orang-orang yang memang sudah punya latar belakang penyakit misal asma atau apa, itu bisa cukup berpengaruh ke fungsi, misalnya fungsi paru ya. Apalagi kalau udah sampai ke paru, ada orang-orang yang kena namanya pneumonia, viral pneumonia. Jadi udah sampai ke paru itu bisa mempengaruhi kapasitas paru ya. Jadi bagusnya sih kalau yang benar-benar udah waktu COVID-nya itu, waktu dia kena COVID akutnya itu dia kena paru, sebaiknya mungkin di follow up oleh dokter paru untuk dilakukan tes spirometri namanya. Jadi itu fungsi dari paru. Biar melihat apakah ada penurunan dari fungsi paru-parunya gitu. Terus untuk yang kamu tanyain tadi Alan tentang diabetes, ada studi yang bilang bahwa COVID menyebabkan diabetes ya. Jadi mungkin memang untuk orang-orang yang punya diabetes bisa memperparah diabetesnya itu, tapi masih studi awal dan saya belum baca lebih lanjut tentang itu gitu. Ada yang mau ditanyakan tadi Bu Ririn?
Iya, mau tanya, Kayak di kelas ya, Bu. Raisen. Silakan. kan sekarang di Ceko sudah mulai vaksinasi, udah berlangsung ya dokter. Nah, kalau misalnya untuk penyintas COVID ini, apakah ada apanya ya, misalnya berapa bulan setelah sembuh baru Ya, boleh ada. vaksin atau gimana? Ya, itu pertanyaan baik sekali, Ibu. Dapat nilai 100 sih. Berarti IQ-nya belum turun. Nggak ada Brain fog tidak ada. Oke, ada. Enggak, untuk di sini dianjurkannya, walaupun di sini dibilang 2 minggu setelah COVID yang bergejala, tapi sebenarnya boleh gitu ya, boleh. Tapi dianjurkan oleh ahli imunologi itu 3 bulan setelah COVID-nya sembuh. Jadinya itu paling cepat. Tidak dianjurkan untuk memeriksa kadar imunoglobulinnya. Itu imunoglobulin, kalau ada yang belum tahu, itu kadar apa sih itu, zat yang faktor imun ya untuk melawan si virus itu ya. Jadi kita punya memori untuk itu, dan itu akan tinggi selama beberapa bulan dan perlahan-lahan menurun gitu ya. Itu namanya IgG ya, namanya imunoglobulin G. Nah, terus untuk ibu kenanya lumayan kalau nggak salah ya, karena gejalanya kompleks dan sampai batuk dan lumayan. Jadi kemungkinan sih kadar imunoglobulinnya cukup tinggi dan bertahan lebih dari 3 bulan. Tapi kalau ibu setelah 3 bulan mau vaksinasi, itu udah boleh gitu, udah dibolehkan, dianjurkan oleh ahli imunologi. Kalau Ucita kenanya cukup ringan dan udah berlangsung lebih dari 6 bulan ya, Cit ya, kalau nggak salah ya. September, Oktober, November, Februari, Maret. Iya, 6 bulan. Desember ya 6 bulan. Itu udah boleh banget dan dianjurkan karena kemungkinan besar kadar imunoglobulinnya udah cukup rendah dan udah tidak memproteksi dirimu lagi, apalagi terhadap varian-varian baru yang udah banyak di masyarakat. Jadi kayak Ucita yang sudah kena, kalau setelah beberapa 90 hari itu ada kemungkinan bisa kena lagi. Bisa. Karena aku juga punya beberapa teman kayak gitu juga sih, kayak mereka udah kena, gejalanya sebenarnya ringan gitu, tapi within 1 bulan dia kena lagi. Dan lebih parah ya? Dan lebih parah. Teman aku juga kayak begitu. Jadinya lebih parah, yang biasa kena kedua kali itu lebih parah. Iya, Jadi agak itu ngeri-ngeri sedap. belum ada kesepakatan ya, apakah reinfeksi kedua, dan nggak ketahuan ya yang kedua ini apakah dengan varian yang sama atau varian yang baru. Belum ada, saya sih belum baca studi yang ambil kesimpulan apakah reinfeksi pasti lebih parah. Tapi yang terakhir sih ada studi bahwa orang-orang yang udah kena, kalau yang usianya muda dan kenanya lumayan, maksudnya bukan lumayan sih, maksudnya bergejala gitu ya, itu proteksinya cukup tinggi sih untuk jangka waktu 3-6 bulan gitu ya. Jadi kalau makin tua, usia senior, makin rendah itu kadar proteksi dari imunoglobulinnya sih. Jadi masih belum jelas apakah reinfeksi itu pasti akan lebih parah, itu belum jelas. Kemungkinan sih nggak selalu lebih parah, tergantung imunnya orang tersebut saat itu ya. Nah, sekarang ini kan summer is coming. Nah, ini kemarin saya khusus memang karena cuaca 25 derajat dan kita mau melakukan pembicaraan ini. Jadi saya khusus, Dok. Saya khusus datang ke Naplavka. Wow. Rame sekali, orang udah minum, udah pivo, udah tidak memakai masker, tidak jaga jarak, dan polisi kayaknya melakukan pembiaran ya, karena ini kan di Naplavka itu jelas-jelas ya, mereka baru datang nanti jam 9, setengah 10 malam. Honestly buat saya, kan? ya honestly buat saya itu mixed feeling, Bu. Saya berada di tengah-tengah itu mixed feeling kayak begini. Mixed feeling pertama adalah I miss Praha kayak gini, ya kan, Praha yang normal. Tapi the other feeling like, oh my god, it's scary. Saya jadi kan aneh pakai itu, tapi nggak apa-apa ya. Udah, saya pantau di bawah, kemudian naik ke atas sambil nunggu bagaimana mereka. Tapi sudah kayak nggak takut. Itu apa sih, fenomena apa yang terjadi? Bahkan di Indonesia juga begitu ya, Bu ya, dengar-dengar. Jakarta penuh orang sudah. Nah, ini fenomena apa, Dok? Apa orang udah capek atau apa? Ada yang dibilang si pandemic fatigue itu ya, jadi kelelahan terhadap pandemik yang udah berlangsung 1 tahun ya.
Ya namanya apalagi di sini restriksinya lumayan kan kalau dipikir ya, apa bolak-balik dan nggak jelas kapan berakhirnya. Udah gitu dibilang vaksinasinya juga lambat, rate-nya dibandingkan mungkin di Inggris atau di Amerika atau di Israel atau di Chili gitu ya. Jadi orang ya udahlah, apalagi kalau dia ngerasa muda sehat, dia bilang probabilitasku untuk kena dan berakhir di ICU atau mati kecil, ngapain aku capek-capek gitu ya. Sebenarnya sih itu lihat secara individu gitu ya. Kalau dilihat secara populasi kan dia bisa jadi karier buat yang lain ya. Dan kalau misalnya angkanya naik mau nggak mau akan ditutup lagi gitu. Jadi kita kayak muter terus kalau sebagian masyarakat masih begitu terus, maksudnya ya nggak harus lurus banget gitu ya. Adalah maksudnya namanya manusia ya, ketemu atau apa itu kebutuhan sosial gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba brok pesta atau apa segala itu menurut saya sih nggak bertanggung jawab ya untuk karena tetap aja akan kalau naik angkanya rumah sakit penuh mau nggak mau tetap kita lockdown lagi ya, puter aja terus makin. Iya benar. Nah ini sampai kapan ini buka tutup ini? Kuat nggak Bu? Menurut Ibu gimana? Sebenarnya sih Berpengaruh nggak ke pekerjaan Ibu Jujur sebagai KBRI? Apa semua pengaruh nggak program-program akhirnya? Ya terus terang iya sih, akhirnya kita jadi banyak kegiatan yang akhirnya kita alihkan menjadi virtual. Tapi tetap secara virtual pun tidak mencapai target yang kita inginkan ya, orang juga atau banyak juga peminatnya. Ya akhirnya pasti beda ya beda, tapi kita akalin kayak misalnya sekarang KBRI jadi punya acara podcast juga. Yes. Sekalian iklan. subscribe KBRI. Dokter tuh dipanggil. Tenang, semuanya kebagian. Kamu juga. Tapi akhirnya ya jadi bikin kita lebih kreatif ya. Kita bikin apa ya yang Itu kayaknya kita bikin podcast ini bisa sama-sama karena waktu itu saya sempat bicaranya sama Bu Riri juga tahun lalu sama-sama ya Bu, kita bikin acara begini yuk. Sempat Bu Ririn bilang kalau misalnya nanti kita banyak follower itu duitnya kemana? Kalau KBRI kan nggak boleh terima ya kan? Masuk kan dong. Nah itu berarti ada pengaruh ya di pekerjaannya, di program-program kayak acara-acara. Kalau dokter ada pengaruh nggak? Ada pengaruh nggak dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya buka tutup lockdown ini? Kehidupan sehari-hari secara pribadi? Iya pribadi ya. Pribadi ya ada lah. Ya maksudnya jadi nggak ketemu sama teman-teman anak-anak ya, yang kasihan kalau saya ya. Karena sekolah kan ini yang gede tuh umur 13-14 tahun, kayaknya udah hampir setahun ini paling 2 bulan maksimal kayaknya masuk sekolah. Kasihan ya, jadi kontak sosial sama teman-temannya, apalagi kan usia rawan itu kan baru masuk SD sama usia remaja gitu ya. Jadi sebenarnya kontak sosial itu perlu untuk nantinya dia kalau dia udah jadi dewasa itu kan seperti bekal gitu ya dalam bersosialisasi dengan misalnya lingkungan kerja atau apa. Jadi dinamika kelompok itu kan penting. Itu kan proses belajar ya. Di sekolah itu bukan cuma belajar dari guru matematika atau apa segala, tapi belajar untuk berkomunikasi dan bekerja di dalam kelompok. Nah, ini sekarang semua online. Saya pikir itu yang saya perhatikan, cukup kasihan dari anak-anak. Kalau sayanya sih ya bisalah. Sekarang sebagai ibu ya untuk Dr. Made dan Bu Ririn ya, ini kan ada wacana bahwa pemerintah Ceko akan membuka sekolah tatap muka ya. Nah sebagai ibu mungkin dari Bu Ririn dulu, rasa gimana mau melepas Afis untuk sekolah tatap muka? Takut atau lebih baik enggak saya mau homeschooling dulu gimana? Iya, terus terang ya memang masih was-was ya. Karena saya pernah baca kalau nggak salah di Ceko ini juga udah ada sekitar 200-an anak ya Bu Dokter yang kena sindrom apa ya? 200-an anak kena sindrom pasca Covid. Yang itu ya, yang inflammatory multiple organ. Yang ada sindrom itu. Kawasaki itu ya, ada 2 sindrom, saya lupa namanya gitu. Ya lumayan sih, ratusan sih kayaknya. Tapi prognosisnya sih bagus kalau di rawat inap
pada waktunya, jadi ketahuan ibunya atau dokter yang pertama kali ngelihatnya itu aware bahwa ini sindrom ini, itu prognosisnya cukup baik walaupun kelihatannya heboh banget gitu ya pas lagi dirawatnya, tapi sebagian besar sih pulih seperti sedia kala, cuman emang empot-empotan banget jadi maknya kalau lagi anaknya dirawat di ICU gitu kan. Saya sih sampai jadi ibu akan memilih Alfi sekolah atau Dilema nih, dilema. Masalahnya tersedia nggak pilihan itu gitu kan ya kita ngikut sekolahnya. Sekarang sekolahnya masih online, ya udah kita ngikut ya. Cuma yang saya baca minggu lalu ada rencana, ada skema seminggu tatap muka, seminggu online. Iya, tapi belum tahu lagi perkembangannya karena masih akan dibahas juga kan oleh pemerintah. Dan katanya juga kalau mau masuk sekolah tatap muka akan di antigen ya. Ya, dites antigen wacananya, sama kemungkinan besar akan tetap pakai masker ya. Maskernya juga apakah respirator saya nggak tahu juga ya. Dokter Made nggak khawatir membiarkan anak-anak sekolah. Enggak, karena yang nomor 2 itu hampir nggak pernah di rumah sebenarnya karena dia kelas 2. Jadi di Ceko itu kan untuk TK kelas 1 dan kelas 2 itu hampir masuk terus kan sebenarnya. Oh, sudah masuk ya. Cuman pas lagi angkanya tinggi, jadi 2 kali kayaknya, yang pas gelombang kedua, yang pas lagi peak-peaknya itu juga dirumahkan sebelum Natal ya, sampai libur Natal, sama sekarang aja ini sekitar 3 minggu 4 minggu ini, nanti kemungkinan besar pertengahan April kelas 1 kelas 2 pasti disuruh masuk lagi. Kalau ada nggak sih kemungkinan kayak kita ini sudah kena tapi kita tidak tahu dan kita menjadi OTG? Mungkin saya nggak bilang, tapi mungkin satu keluarga Bu Dokter juga udah kena, nggak tahu juga karena kan kita nggak ngetes tiap saat. Nah, bagusnya itu apakah walaupun kita sehat kita melakukan tes atau nunggu ada gejala? Kan ada 2 sebenarnya. Kenapa kita tes? Itu pertama kalau kita kontak dengan orang yang positif dan dianggap kontaknya itu cukup bermakna. Jadi yang menilai apakah itu kontak bermakna atau enggak adalah higiena atau dokter. Dokternya dokter Higiena. Kita disusah banget ngomongin, gue bingung. Itu brain fog. Awit-awit. Enggak dong. Iya, itu pertama. Kedua, kalau kita bergejala dan kita merasa bahwa gejalanya kok mirip gejala COVID ya, terus konsultasi sama si dokter. Nah, dokternya itu bilang, ya kelihatannya memang gejalanya seperti COVID, maka kamu pergi tes gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada gejala apa-apa, nggak kontak sama siapa-siapa, ngapain juga sebenarnya tes, kecuali kita akan bertemu misalnya dengan orang berisiko tinggi, orang tua, orang dengan penyakit, orang yang gemuk. Kita nggak pingin diri kita sebagai OTG yang menulari orang yang masuk high risk group itu ya. Nah, itu bagusnya sebelum ketemu tes dulu gitu. Jadi itu salah berapa bukan salah satu, salah berapa alasan kenapa kita tes COVID itu ya. Dan benar kata Alan, bisa aja kita kena tapi nggak ya OTG itu tanpa gejala, itu bisa banget kita nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Kalau mau tahu ada namanya tes, yaitu ambil darah untuk mengecek imunoglobulinnya, itu akan ketahuan karena dia seperti apa sih kayak ditandain gitu loh bahwa kita tuh di waktu masa lampau udah pernah kena, itu kelihatan gitu di darah. Tapi kalau satu keluarga sih menurut saya agak kemungkinannya sangat kecil kalau satu keluarga kena, satu pun tidak ada bergejala, karena yang tanpa gejala itu biasanya anak-anak, dan kalau orang dewasa hampir semua ada gejalanya walaupun ringan ya. Nah, ini tadi saya baca, ini melenceng sedikit, kita baca yang Facebooknya Pak Teto. Katanya anak-anak di Indonesia malah banyak korban ya. Yang tadi baca nggak? Dokter Made juga sempat komen juga kan. Itu kok bisa ya anak-anak, padahal kan seharusnya imunnya lebih itu, tapi kok banyak korban di anak-anak. Ya itu tadi Alan yang saya bilang faktor kenapa orang bisa kena itu kan ada dari sisi virusnya ganas, virusnya banyak di masyarakat. Yang kedua lingkungannya, dia berada di mana si anak itu. Yang ketiga imunnya si anak itu. Jadi kombinasi ketiganya terus itu sangat mempengaruhi gitu. Nah, kalau di Indonesia mungkin anak-anak yang kena ini itu dia berada di dalam ruangan, misalnya dia dari keluarga yang mungkin satu rumah banyak orang gitu ya. Jadi yang kena
ada misalnya OTG yang nggak ada, terus tapi di situ bulat aja gitu kan, jadi virusnya banyak di dalam ruangan itu, jadi dia masuk ke dalam badannya si anak itu virusnya tinggi gitu ya jumlahnya. Terus yang kedua apa namanya dari faktor yaitu tadi lingkungan ya, terus sama virus sudah saya jelaskan, imunnya mungkin juga ini dari anak-anak yang kurang gizi atau apa ya, jadi keadaan imunnya di Indonesia, di negara-negara berkembang banyak sekali masih anak-anak kurang gizi sih ya, jadi gizi kan sangat mempengaruhi keadaan imun individual, jadi ya Jadi saya pikir solusi utama itu kayaknya vaksin ya, harus vaksin secepatnya merata. iya, kalau saya pikir kayaknya there is no way out other than that. Dan kayaknya kalau kita hitung-hitungan secara matematika, Praha aja berapa juta orang sih yang tinggal di Praha? Di Praha Dua, Ceko. di Praha, kota Praha aja. Karena dari kota Praha mengumumkan itu bahwa per hari setelah Easter itu akan 1.000 per hari. Nah kalau 1.000 per hari itu kan 1 bulan cuma 30.000. Nah kalau kita orangnya ada 2 juta, 2 tahun setengah dong. Mampu nggak ekonomi seperti ini? Ya saya sih lihatnya kritik saya di program vaksinasi sini ya lambat ya, maksudnya saya lihat di tempat sentrum vaksinasi ya, saya lihat ada 5 dokter, 5 suster, 5 pegawai administrasi, dalam 1 jam saya perhatikan mungkin 20 orang, saya bilang ini kalau di Indonesia kapan kelarnya gitu kan. Di sana mah dokter 1 kali ya, mantrinya jus Tancap pergi, Dua tangan langsung cek. Malah saya bilang ini, terus saya bilang juga apa, kayak saya pernah kemarin ada yang bilang orang Brno di Brno dia bikin di tempat Vista Vici, biasanya kalau KBRI ke sana ya pameran Holiday World ya, gedenya segitu gede kan, Vista Vici-nya itu kapasitas per hari 2.500 tapi nggak ada vaksin, jadi mereka cuma 25 per hari nungguin vaksin. Itu mubazir banget kan kalau dipikir. Jadi Ini masalahnya ini vaksinnya belum tersedia atau apa ya? kayaknya sih ya itu juga. Pertama kalau dilihat sih pemerintah Cekonya Agak pelit ya katanya. kurang siap ya. Harusnya nyiapin udah dari tahun lalu gitu ya untuk sistem vaksinasi ini. Kayaknya baru mulai Januari gitu ya. Jadi agak telat. Nah, Dan terus yang kedua vaksinasi dengar katanya alot sih ini ya. nawarnya Nawarnya alot ya. Dari EU harganya. untuk logistik itu kan macam-macam ya, dari softwarenya, distribusinya, nyiapin orang yang akan tempatnya, orangnya yang akan melakukan itu kompleks gitu, dan itu harusnya udah tahu bahwa vaksin akan datang, pasti ada vaksin, pasti banget. Cuman waktunya setahun, 1,5 tahun, nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi sebenarnya udah dari summer udah ada tanda-tanda kan, Trump aja udah promosi bahwa November pas dia pemilu itu udah akan kemungkinan ada vaksin. Jadi dia udah tahu, harusnya udah kemungkinan bakal ada vaksin gitu kan, yang udah berhasil. Kok nggak disiapin? Itu kritik orang Ceko banyak begitu ya sama pemerintah. Terus dari EU sendiri katanya EU itu alot dia nawarnya, jadi yang lain mau bayar mahal, ini nawar kayak di Kalau yang lain ya. jadinya makanya suplainya agak seret gitu ke negara-negara EU-nya. Jadi dan distribusi di lokalnya juga parah juga di sini. Jadi nggak tahu lah. Tapi memang harusnya cepat ya. Kalau nggak cepat kita nggak keluar deh dari sini. Ya mungkin itu juga nanti dan akhirnya bikin kita pada capek dengan situasi ini, akhirnya masa bodoh ya. Itu yang saya takutin. Bu dokter mau tanya tadi terkait vaksinasi dan anak-anak. Anak-anak tuh boleh divaksin nggak sih? Nah, Sementara belum boleh Bu, yang paling muda yang boleh divaksin, pokoknya 16 paling ini ya, 16 ke atas tahun. vaksin yang ada sekarang terregistrasi. Untuk anak-anak sekarang lagi dibikin trialnya, jadi belum ada hasil trialnya di Israel itu kan kayak bikin big lab for everybody gitu ya. Jadi data dari Israel banyak banget, dan dia juga melakukan trial di di anak-anak. Tapi kita belum ada hasilnya gitu. Jadi sementara sih belum dibolehkan anak-anak. Tapi kemungkinan akan ke arah situ, karena kalau tidak memvaksinasi anak-anak kayaknya juga nggak selesai ya. Mereka bisa jadi carrier kan. tapi peraturan ini itu yang boleh dan tidak boleh itu kok agak berbeda ya. Kayak di Indonesia anak-anak pasti tidak boleh.
pregnant lady tidak disarankan, autoimun tidak disarankan, penderita HIV tidak disarankan. Tapi kalau di sini dan saya baca di penderita HIV itu boleh, autoimun boleh. Nah ini kenapa kok bisa satu negara dan negara lain tuh bisa beda gitu aturannya? Itu nama Virusnya vaksinnya. beda. Sorry, nama vaksinnya. Vaksinnya apa pengaruh vaksin satu dengan vaksin? Jenis vaksinnya yang mempengaruhi. Di Indonesia kan sementara cuma Sinovac dan Sinovac ya. AstraZeneca. Jadi memang pemerintah Indonesia harus mengikuti dari produsennya gitu. Dia bilang siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh dari produsennya. Sedangkan Pfizer tidak melarang. Di sini kan ada Pfizer, Moderna sama AstraZeneca ya. Dan AstraZeneca di stop lagi tuh di Jerman tuh, di stop lagi katanya di Jerman. Baru baca di Jerman mulai di stop, di Manado di stop dok. AstraZeneca. Karena teman-teman itu banyak yang pusing, banyak yang demam dengan udah masuk ke Indonesia ya AstraZeneca? Masuk. Bukan cuma Sinovac. Sudah. Sekarang malah Sinovac itu karena stoknya sudah habis. Sekarang yang divaksinkan itu AstraZeneca. Oke. Itu walaupun AstraZeneca mestinya kan ada kontroversi halal dan tidak ya. Tapi MUI udah menyatakan untuk kondisi darurat, dan saya dengar juga Uni Emirat Arab juga mereka kalau darurat begini tidak ada masalah. Ya mudah-mudahan ya. Ya dok, harapannya dok cepat berlalu. Minimal 17 Agustus, apalagi mau lebaran, kangen ya sama ketupat. Sama rawon. Kangen sama kumpul-kumpul di KBRI sebenarnya ya. Maksudnya sayang banget gitu loh. 1 tahun terakhir ini kita ya jadi nggak banyak acara ya Bu ya. Banyak terbuang. Jadi banyak ya. Ya sudah, terima kasih loh dok. Makasih juga Alan. Salam sehat ya. Ada Ucita. Iya. Dadah. Salam Buat semuanya. Nah, itu tadi dari Dokter Made bilang begitu. Gimana? Kira-kira Bu, vaksin mau ya kalau ada? Mau sih. Tapi tunggu 3 bulan kata teman-teman. Masih lah, Pak. Kasih ke Tunggu anak. dulu, aku rasain dulu apa dulu ya. Aku rasain dulu. Nanti tak kasih tahu gimana saya. Kasih tau pusing atau enggaknya. Jangan dong. Jangan. Kalau misalnya nanti sudah kembali normal kembali, apa yang Bu Ririn pertama kali pengen lakukan? Pengen jalan-jalan. Keluar Ceko dikit ya, perbatasan ya. Sekarang keluar kota aja nggak boleh. Iya. Tapi aneh Bu sekarang, keluar kota nggak boleh, tapi orang luar negeri datang sini bisa. Kan kereta dari Jerman udah masuk. Masa sih? Udah. Oh, udah di cancel ya itunya ya? Iya udah Peraturannya udah itu pakai PCR negatif aja, tapi ke luar kota kita susah. Iya. Ya mesti pakai surat juga sama. Kalau Pakai Ucita, surat. apalagi Ucita mau merayakan Hari acara, bahagia ya. Hari Ini bahagia. rame-rame nanti gimana nih? Nggak Ci? tahu nih. Pusing Ini juga juga. sempat kayak mikir jadi nggak ya gitu. Tapi ya walau badai menghadang harus tetap jadi. Oh, iya. Yang penting halalnya dulu dong, Halal guys. ya. Terus PCR dari Iya, gitu. siapin genos deh. Oh ya, anyway kan kalau saya dengan Ucita kita kan jelas ya. Kita punya aku nggak tahu kalau diplomat itu apakah juga punya Komersial juga sama. komersial PTP. juga. Iya. Oh, oke. Asuransinya. kan? Asuransi. Iya. Ya sudah. Berarti akan dapat semua dan mudah-mudahan kita bisa vaksin. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Makasih Ucita. loh. Terima kasih, terima Ella. kasih. Sering-seringnya. pasti. Seneng banget. Dan Bu Ririn semoga long COVID-nya bisa hilang, Terima bisa kasih. semuanya bisa berkegiatan lagi. Ucita juga Iya. jaga kesehatan. Jaga kesehatan harus. Ya, salam sehat untuk semuanya. Ya, ciao. Sehat. Dadah.